keterampilan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya minta cakapnya ya. Belum. Di India ada badak bercula. Di Sumba ada burung luri. Selamat datang hadirin semua. Semoga kita semua yang hadir berlimpah rezeki. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Subdirektorat Vokasi dan Inklusi Direktorat PSKK Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Anis Maskur MAG. Yang kami hormati Bundo Dr. Anda Yesi Anwar selaku Kepala Man 13 Jakarta, dan yang kami hormati Ketua KKMA Plus Keterampilan Dr. Andes Muhammad Ali Wafa MPDI, dan yang kami hormati kepada seluruh Kepala Madrasah Plus Keterampilan se-Indonesia serta hadirin undangan yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada sore hari ini dalam rangka rapat koordinasi evaluasi penyelenggaraan MA Plus Keterampilan di ruang multimedia Man 13 Jakarta. Perkenalkan, saya Ibu Sri Setiti akan memandu acara Bapak dan Ibu semua hingga selesai. Yang berikutnya, tak lupa salawat ringing salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaatnya ila yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, izin kita mengawali kegiatan sore hari ini dengan sama-sama kita saksikan pertunjukan tari yang akan dibawakan oleh siswi dari ekstrakurikuler tari tradisional Man 13 Jakarta. Kepada Anda bertiga kami persilahkan. Boleh berikan tepuk tangan Bapak.
Kita berikan aplaus yang meriah untuk Adinda Nada dari kelas 11-6, Aurela Miza dari kelas 11-8, dan Audra Hairun Nisa kelas 11-2. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 13 Jakarta yang terhormat Bunda Yesi Anwar, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasubdit Vokasi dan Inklusi, Bapak Dr. Anies Maskur MPD, yang saya hormati MAG, maaf Pak, ya, karena pendidikan ya MPD. Yang saya hormati Ketua Forum KKM MA Plus Keterampilan Kiai Haji Ali Wafa MPDI ya Pak. Yang saya hormati beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Luki, Kasubtim Vokasi dan Inklusi, dan Pak Hasani. Ada Pak Hasani? Ya, sama Pak Hasani. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri Plus Keterampilan Nasional atau se-Indonesia Raya, dan kepada teman-teman GTK Aman 13 Jakarta. Ada Ibu Kepala TU mana? Bulia? Ya, Bulia duduk di depan Bulia. Ya, yang saya sayangi Ibu Kepala Tenaga Kependidikan 13 Jakarta, Bapak Ibu wakil saya, Bidadari atau Sri Kandi hebat 13 Jakarta. Yang MC-nya itu adalah Wakil Bidang Humas. Di belakang itu ada Bu Kepala TU sama Ibu Wakil Bidang Kodim Kecamatan. Kemudian Bu Ita berdiri di belakang Wakil Sarana Prasarana, dan Bapak-bapak Ibu staf ya, Wakil Kepala Madrasah, serta teman-teman yang berbahagia tanpa saya sebutkan satu persatu. Tiada kata yang pantas diucapkan pada sore hari ini selain ungkapan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat izinnya kita dapat bersilaturahmi bersama di MAN 13 Jakarta ini. Semoga pertemuan ini Allah berkahi dan Allah ridhoi,
dan membawa kebaikan buat kita semuanya. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Kasubdit, Pak Ketua yang saya hormati, pertama-tama kami keluarga besar MAN 13 Jakarta Selatan mengucapkan ucapan terima kasih dan rasa bangga yang luar biasa atas kehadiran Bapak Kasubdit bersama Kasubtim dan juga Bapak Yai Ali Wafa. Belum pernah kesini Pak Yai, udah pernah Pak Bu Hera ya, beserta teman-teman pengurus KKMA Plus Keterampilan serta teman-teman Kepala Madrasah Plus MA Plus Keterampilan se-Indonesia ini. Jadi rasa haru dan bangga ini ya, kami tidak bisa berkata-kata, dan semoga perjalanan Bapak Ibu ke sini menjadi pintu pembuka kebaikan untuk kami dan kita semuanya. Dan baiklah Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sekilas tentang profil MAN 13 Jakarta ini. MAN 13 Jakarta ini diberikan oleh SK Dirjen Pendisub 3 macam Pak Anies. Ada SK MAN Plus Keterampilan, kemudian SK Riset, kemudian SK Akademik. Banyak sekali di MAN 13, luar biasa ya. Kemudian SK reguler biasa, jadi 4 SK. Coba hebatnya madrasah ya Pak ya. Satu madrasah itu dikasih 4 SK. Nah, tetangga kita sekolah belum tentu 2 SK aja mungkin nggak ada dia. Tepuk tangan buat Kementerian Agama Republik Indonesia. Kaya dengan SK ya. Jadi berdasarkan itulah 4 SK tadi, kami manajemen madrasah berupaya dengan semua stakeholder untuk mewujudkan 4 SK itu, mengimplementasikan di dalam intrakurikuler, kurikuler, co-kurikuler dan maupun ekstrakurikuler. Nah, salah satunya adalah MAN 13 Jakarta itu disahkan sebagai madrasah plus keterampilan. Maka MAN 13 itu memiliki 2 keterampilan. Satu tata boga yang Bapak Ibu sudah melihat dengan secara langsung, kemudian yang kedua itu adalah tata busana. Jadi alhamdulillah 2 keterampilan ini alhamdulillah masih jalan di MAN 13 Jakarta Pak Kasubdit. Dengan melihat hasil-hasil yang Bapak Ibu saksikan begitu, jadi itulah hasil dari perjalanan tata boga maupun tata busana di MAN 13 Jakarta ini. Nah, kemudian MAN 13 itu juga MAN riset. Jadi kita sangat memasifkan, membudayakan riset di madrasah ini. Maka 2 pekan terakhir ini IESA itu mengadakan kegiatan lomba internasional Bandung, Semarang, Jogja, ya Pak ya? Semarang sama Bandung. Nah, Semarang kita ikutin itu 11 tim itu dapat 10 6 gold medal, itu 4 silver medal. Dan robotiknya itu 3 tim semuanya gold medal. Alhamdulillah, itu bertaraf internasional. Dan tanggal bulan depan juga akan mengikuti Asian Olympiad itu di Malaysia, itu ada 14 orang. Itu Ibu Dia nanti akan mendampingi ke Malaysia. Mudah-mudahan juga mengukir prestasi taraf internasional di Malaysia nanti. Ya. Kemudian selanjutnya, MAN 13 itu sebagai madrasah akademik. Ya. Sebagai madrasah akademik, ya, kita selalu meningkatkan proses pelayanan pendidikan, itu dalam meningkatkan proses
prosesnya di KBM-nya. Jadi semua event-event olimpiade tingkat apa saja, baik itu online maupun offline, selalu kita dorong anak-anak untuk ikut olimpiade itu. Kenapa? Dengan dia sudah membiasakan dirinya, sudah menjadi habit untuk mengikuti olimpiade adalah budaya belajar mandiri itu akan terbangun, budaya kompetitif juga mereka miliki, serta mereka memiliki budaya berprestasi. Nah, salah satu di bidang akademik yang menjadi output kita, MAN 13 Jakarta ini Bapak Ibu terkenal di DKI. MAN di DKI Jakarta itu adalah presentasi yang selalu ke tahun tertinggi masuk perguruan tinggi negeri. Setiap tahun itu grafiknya selalu meningkat, alhamdulillah. Nah, untuk capaian saat ini, sampai saat ini, tahun ajaran 2024-2025, prosentasenya itu yang diterima di perguruan tinggi negeri itu ada 93%. Kita sebenarnya sedikit merasa tidak mencapai target, Pak, karena kita bersama seluruh GTK maupun anak-anak maupun orang tua mentargetkan 100% itu diterima di perguruan tinggi negeri, tetapi baru capainya 93%. Nah, lalu selebihnya masuk PTS swasta itu ada 5%. Jadi total jumlah siswa kita yang melanjutkan ke perguruan tinggi sudah 98%. Ada yang di luar negeri 4 universitas, daerah Malaysia, di Malaysia, negara Malaysia, negara Cina ya Bu, Hungaria sama Dubai. Jadi kita berkomitmen sekali, keluarga besar MAN 13 Jakarta masih menargetkan untuk tahun ajaran 2025-2026 masuk PTN itu adalah harus 100%. Tetap targetnya 100%. Jadi kalau sudah target 100% maka 90% alhamdulillah dicapai, 93% gitu ya. Nah, di mana sebarannya Bapak Ibu? Itu yang masuk ke UI itu ada 68 orang dari 285 ya, tersebar di ITB, UGM, UNJ, Unpad, Undip, Unair, UIN, UNJ, dan saya sebutkan ini karena banyak sebarannya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di SPAN PTKIM itu hanya Pak Anies 10%. Jadi dari lulusan itu yang masuk ke SPAN PTKIM itu hanya 10% dari jumlah siswa. Berarti minat anak-anak ini masih ke perguruan tinggi umum. Tugas dari Pak Anies. Bagaimana ya lulusan madrasah ini benar-benar dia sangat mencintai itu perguruan tinggi keagamaan. Termasuk desain tadi aja masih desain ala-ala bau barat ya Pak Anies ya. Itu PR kita supaya jati diri kita seorang muslim harus juga dimunculkan, didominasi itu nanti desain itu nanti insya Allah akan menjadi PR kita di desain di desain tata busana. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah gambaran sedikit tentang MAN 13 Jakarta. Karena kita diberikan beberapa macam SK oleh Pendis, maka kita harus berjuang untuk mewujudkan SK itu. Jangan sampai SK tinggal SK ya, pelaksanaan pendidikan di madrasah hanya gitu-gitu saja. Nah, sekarang kita lagi berjuang untuk menyukseskan namanya program baru, itu adalah TKA. Ya kan, mudah-mudahan semua apapun program yang pemerintah berlakukan untuk pendidikan ini, mudah-mudahan kita akan siap menerimanya
akan siap melatih sumber daya supaya program pemerintah itu sukses diimplementasikan di madrasah, khususnya di MAN 13 Jakarta. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mohon dicicipi ya, sambil kita santai aja ya Bapak Ibu ya. Ya, sekali lagi saya bangga banget Ibu Yesi bisa ke sini, Ibu Salgia dan teman-teman semua, apalagi Pak Yai nih. Saya selalu berhubungan Pak Yai, tapi zaman saya baru Pak Yai, sekarang di sini ya Pak Yai ya. Nah, jadi baiklah Bapak Ibu semuanya, saya tidak berpanjang kalam. Itu sekelumit tentang MAN 13 Jakarta. Dan kami keluarga MAN 13 Jakarta sangat-sangat menghaturkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya jika penerimaan kami ini tidak berkenan, baik penerimaan, perkataan, gestur atau sikap kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Ambillah yang baik, buang yang buruk, ciptakan yang baru. Ya, demikianlah Bapak Ibu sekalian. Selamat menikmati, santai aja, kita pulang nanti habis Isya kata Pak Anies. Ya, itu di belakang itu ada lagi karya-karya anak yang harus dimakan. Karya mak-maknya. Ya, pokoknya sehari sampai malam boleh di sini kata Pak Anies. Kalau untuk sholat asar sama maghrib masjidnya besar 2 lantai. Jadi tidak usah khawatir untuk tempat sholat, bisa berjamaah kok di sini. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru kali berkunjung ke MAN 13 Jakarta, inilah MAN 13 Jakarta. Oke, baik Bapak Ibu, selamat menikmati. Sekali lagi mohon maaf lahir batin atas penyambutannya. Semoga berkenan. Sekali lagi ya, buang yang jelek, sampaikanlah yang baik tentang MAN 13 ya. Itu motonya Warung Padang itu. Jika Anda puas, sampaikan ke orang lain. Jika Anda tidak puas, sampaikan ke kita. Orang Padang aja ya. Warung Padang. Oke, demikian teman-teman semua, Bapak Kasubdi, Bapak Yai, Ibu Luki, Pak Sandi dan teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu. Sambil dicicipin yang anget-anget atau yang mungkin yang panas kali. Masih panas ya? Iya. Nanti nunggu anget-anget kuku baru dicicipi ya Pak. Di belakang nanti masih ada macam-macam lagi ya Bundo? Masih banyak. Ada yang ditusuk, ada yang diaduk, pokoknya macam-macam. Bundo, saya highlight yang terakhir ya Bundo. Buang yang jelek. Bukan pantun Bu. Buang yang, ambil yang baik. Ciptakan yang baru. Buang yang jelek. Ciptakan yang baru. Ambil yang baik. Nah, nanti saya bikin quotes status deh. Saya bikin nanti. Ya, Pak Yai. Tukarkan ya yang jelek, ganti yang baru. Baik. Terima kasih Bundo atas sambutan dari Kepala MAN 13 Jakarta. Jadi tadi saya lupa bilang ahlan wa sahlan di MAN 13 Jakarta. Ya lupa ya, saking tersepona gitu. Ya sampai ada yang ketinggalan 1 mobil tadi kan. 3 mobil kosong loh Pak, itu udah kita siapin 3 mobil, pulang dengan kecewa. Kok nggak ada yang naik gitu, sampai diomelin sama security katanya. Udah ya Bu, udah ini pulang aja ya saya. Ya udah pulang deh katanya gitu. Jangan-jangan ketamcit kali Bunda. Iya. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan ya Yai namanya ya, sambutan atau sambutan? Ceramah. Sambutan yang akan disampaikan dari Ketua KKMA Plus Keterampilan Nasional yang terhormat Kiai Haji Ali Wafa MPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqah man syaa'a li adaa'i afdhalit ta'at wa iqtisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasifu bi jami'il kamalat
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأنجم النيرات صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأرض والسماوات. ما بعد ulama dan kurama al-fudala al-uzza yang sangat saya hormati dan kita hormati bersama-sama Bapak Kasubdit kita, Bapak Kiai Haji Dr. Anis Mashkur MAG, beliau Kasubdit Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Inklusi Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan alhamdulillah kita bisa bersama beliau, kita cari berkah bersama-sama beliau. Kita yakin apabila kita bersama-sama beliau, insya Allah saya yakin semuanya akan masuk surga. Amin Allahumma amin. Dan ini saya dapat pastikan karena bersama dengan orang yang as-shaim. Salah satu jaminan orang as-shaim itu al-jannatu mustaqatun ya. Surga itu kan senang kepada orang yang as-shaim. Nah, insya Allah beliau ini contohnya barangkali bisa yang meniru beliau, insya Allah ini barokah umurnya, barokah imannya, barokah ilmunya dan barokah rezekinya. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Ibu Nyai Kasubtim Pendidikan Vokasi, ini yang mulia Ibu kita Ibu Luki Herawati, beliau di sampingnya Pak Kasubdit, dan Bapak Yai Hasani, ini Kasubdit Inklusi. Tapi ada di belakang, maupun Pak Yainya ini. Beliau adalah tulang punggung kita MA Plus Keterampilan Nasional, mulai dari tingkat yang paling bawah sampai ke tingkat yang paling tinggi. Yang saya hormati juga segenap pengurus MA Plus Keterampilan, Pak Sekjen, ini Pak Suhardi, Kepala Payah Umbuh Payau, ini payah tapi payau, payah umbuh ini ada Bu Artiningsih dari Dua Jogja, nah, beliau itu wakil ketua. Ini Pak Hari wakil ketua tapi sedikit tepar tadi belum bisa bergerak. Kepala Man 1 Kota Kediri, ada juga Bu Salbia sama Bu Yesi Mahmi. Ini terima kasih Ibu dapat membersamai Sohibul Bait, ini Al Mukarramah, Ibu kita Bunda Yesi Anwar yang luar biasa. Aplaus dulu untuk ibu kita yang luar biasa. Dan segenap GTK dari MAN 13 ini nampak bahwa MAN 13 ini pasti orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Ini terbukti ketika masuk di tempat ini, ya Allah luar biasa tanggapannya, anak-anak juga kompak, guru-gurunya luar biasa sekali. Saya terpesima begitu masuk, tidak dapat daya saya bayangkan penghormatannya, istiqbalan haram kata beliau, penghormatan yang hangat dan luar biasa. Mudah-mudahan inilah harapan kita ke depan madrasah kita ya. Pak Kasubdit, ada beberapa hal yang mungkin perlu dikaji Pak Kasubdit, nanti mohon pencerahannya Pak Kasubdit. Madrasah kita ini yang namanya madrasah itu adalah pendidikan tertua di Indonesia, dan sebelum ada namanya sekolah madrasah sudah ada. Berarti sebelum Indonesia merdeka pun madrasah sudah menjulang tinggi. Maka madrasah dibutuhkan oleh seluruh kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia. Maka dengan tanda petik yang namanya madrasah itu pasti dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya di kalangan paling bawah, bahkan kalangan yang paling tinggi sampai kepada dirjen, bukan hanya dirjen dari pendidikan Islam, tapi juga dirjen pendidikan umum pun banyak yang masuk pada perguruan-perguruan atau lembaga-lembaga pendidikan yang ada di madrasah. Ini saya dapat melihat salah satu contoh, bukan di tempat saya, tapi MAN 2 Kota Malang itu tersebar se-Indonesia, banyak yang ada di sana.
Ini akan menunjukkan bahwa madrasah sedang digandrungi dan ini menjadi pilot project yang bagus. Saya menjadi sangat setuju Pak Kasubdit, seperti sandangan yang ada di MAN 13 sampai ada 4 SK tambahan kegiatan. Kalau perlu seperti MAN Jember lah sampai ada 9 SK, luar biasa. Iya, SKS di sana di MAN Jember saya lihat, terus keterampilan juga di sana, MAN PK juga di sana, bahkan MAN IC pun juga di sana. Akademiknya cikal bakalnya ada di MAN Jember. Tapi karena sistem pengelolaannya yang luar biasa, dari seorang kepala madrasah memanage yang luar biasa, dan di situ ada pembagian yang jelas, maka tidak terjadi tumpang tindih. Siswa-siswi pun juga keanekaragamannya menjadi view dari sekian banyak view yang bisa layak dijual. Maka tak ya kalau di sana komitenya itu tiap bulannya 350. Itu untuk MAN 1 Kota Jember, MAN 1 Jember. Ini sama dengan MAN Kota Malang, MAN 1, MAN 2 Kota Malang 350, tapi fluktuatif, ada yang 1 juta, ada 75, ada 50, dan tidak ada satupun murid yang tidak bayar komitenya. Artinya mereka tetap menginfakkan dengan tanda tangan sendiri, dan paling tidak dengan 50.000 itu minim. Itu miskin termiskin pun tetap nyumbang tiap bulannya 50.000. Jadi asetnya banyak. Salah satu contoh juga MAN 2 Kota Malang ini, walaupun tidak termasuk MA plus keterampilan, di sana setiap tahunnya dapat kumpulkan dana sampai 5 miliar dari siswa baru. Dan setiap tahunnya membangun bangunan dari komite. Ini tanpa ada bantuan SBSN dan juga tanpa ada bantuan dana PHTC dan sebagainya. Beliau sudah mandiri dengan kekuatannya. Saya kira di MAN 13 juga akan seperti itu, dengan pembagian yang sangat jelas, dan murid pun juga tidak tumpang tindih dengan tugasnya. Artinya maju di bidangnya, maju sesuai dengan yang ada. Walaupun ini adalah madrasah aliyah, itu adalah madrasah ini ternyata dapat diterima di perguruan tinggi itu sampai mencapai 90% masuk perguruan tinggi umum. Ini kan menjadi luar biasa. Satu sisi ini bagus dan luar biasa. Tapi mohon maaf, ini jangan sampai dilupakan. Ada yang 10% masuk PTKIN. Ini mungkin di jurusan agamanya di sini mungkin kecil ya, pilihannya kecil. Maka yang untuk masuk PTKIN-nya kecil. Nah, ini salah satu tugas dari Kementerian Agama. Ternyata masalah itu bukan masalah-masalah yang menyebabkan karena kekurangan, tapi kelebihannya pun itu juga menjadi masalah. Orang pinter juga jadi masalah, Pak Subdit. Ya, bodoh juga masalah, orang pinter juga masalah. Tapi kalau kita kembali kepada ajaran agama kita, madrasah itu apa? Ya, makanya madrasah itu sekolah yang berciri agama Islam. Maka salah satunya kita tidak boleh meninggalkan ciri khas keagama Islamannya. Kalau tadi di sini kalau sholatnya siap sampai 2 lantai, ini menunjukkan keislamannya di sini. Dan saya yakin sangat bagus. Walaupun saya masuk tadi tidak ada satupun lafal-lafal agama enggak ada sama sekali. Tapi ini sudah dakwah bil hal. Artinya dakwah bil hal itu bukan hanya tulisan, tapi dibuktikan dengan alam nyata. Ruangannya bersih daripada 3 tahun yang lalu saya masuk ke sini. Kebersihannya jauh lebih hebat, lebih tertib, lebih mapan zaman sekarang. Saya berikan apresiasi yang luar biasa dari kebersihannya, di sektor kebersihannya. Ini pun juga dari keramahan teman-teman ini sudah meningkat jauh dari yang kemarin. Bahkan Pak Dir KSKK pada waktu itu Pak Sidik, Pak Isom merokok Pak. Di tempatnya merokok. Saya masih ingat, mana rokoknya? Diambilkan ini, merokok. Hanya direkam sama teman. Kalau direkam nggak boleh. jangan direkam. Itu saking senangnya. Iya. Ya, karena nggak ada rokok mana, apalagi puasa. Ya, maksudnya Pak Dir saking senangnya pada waktu Pak Isom datang ke tempat ini sampai merokok itu. Saya masih ingat 4 tahun yang lalu ya saya masuk ke tempat ini ketika Bu Hera kemarin. Bangunannya tetap ya, mungkin sekarang hanya lebih bersih, lebih higienis. Ini saya berikan apresiasi. Ini mungkin salah satu syarat mungkin yang diamalkan oleh Bunda kita, Bunda ini Yesi Anwar. Ya, dalam Al-Quran itu fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, barang siapa yang suka memberi, wa amma man a'ta suka memberi wa saddaqa bil husna,
Suka sedekah yang baik-baik, kayak tadi sudah sedekah. Apalagi ada tadi ucapan yang terakhir itu, ambillah yang baik. Silakan Bapak Ibu nanti bawa yang baik-baik ya. Ini sudah ada izin. Tinggalkan yang jelek, jelek tinggalkan. Makanya nanti bawa yang baik, nanti itu terapkan di rumah dan di lingkungan kita pakai. Karena beliau suka memberi memang, dan suka memberikan kebaikan-kebaikan. Fasanu yassiru lil yusra, maka oleh Allah digampangkan kepada jalan-jalan yang mudah, pasti itu. Tapi sudah kebalikannya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiru lil yusra. Ya barangkali barang siapa yang suka berbuat tidak baik dan suka berdusta, Allah gampangkan juga kepada yang sulit. Insya Allah ini yang diterapkan oleh bunda kita, ini yang diterapkan. Maka ditiru juga semuanya. Kalau saya datang ke sini, maka ya suka-suka memberi gitu loh. Ya saya pesan kan, ya suka memberi, ya suka memberi. Ya sanoni Bu nanti. Kan suka memberi. Maka insya Allah akan ditambah kebaikan-kebaikannya. Kita banyak akan membawa hal-hal yang baik di tempat ini. Insya Allah kita akan banyak yang kita tiru untuk kita terapkan di lembaga kita masing-masing. Insya Allah banyak kelebihan-kelebihan. Itulah yang Allah berikan kepada MAN 13 ini. Sedangkan yang jelek-jelek katanya tinggalkan, jangan sampai diberitahu. Pasti ada yang kekurangan, pasti. Tapi diingat kelebihan dan kebaikan itu juga masalah kalau kita tidak salurkan kepada hal yang positif. Itu saja, saya berikan apresiasi yang luar biasa. Aplaus untuk MAN 13 Jakarta. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai atas sambutan yang luar biasa. Jadi jangan lupa nanti Bun. Ya, saya bold lagi tadi. Bercanda Yai, bercanda. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izin kita lanjut ke acara selanjutnya. Mungkin yang sudah kita tunggu-tunggu, dari tadi sudah dicolek-colek. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Anis Maskur MAG selaku Kepala Subdirektorat Vokasi dan Inklusi Direktorat KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia, kami mohon dengan hormat untuk memberikan arahan kepada kita semua. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua KKM Mantas Keterampilan, dan juga yang kita hormati Ibu Kepala MAN 13 Jakarta Selatan, Bundo Kanduang. Bundo apa? Yesi ilal masjid la yuridu bihi illa liyata'allamahu ayyu'allimahu bihi khairan fakana lahu ajrun ka ajri hajin tamat. Barang siapa yang orang punya semangat untuk menghadiri majelis ilmu, dalam hadis disebut masjid karena saat itu masjid Islamic Center termasuk tempat kuliah, maka baginya ketika keluar dari majelis ilmu itu lahu ajrun, dapat satu pahala ke ajri hajin tamat, sebesar haji tam. Itu guru. Maka kalau menjadi kepala sekolah nggak ngajar rugi juga. Haji tam itu kurang. Maka kalau ada ekuivalensi 24 jam biar dapat haji tam per minggu itu ngajar. Nah guru itu yang paling bahaya begitu, karena setiap hari ganti kelas 3 ruang misalkan, berarti 3 kali haji tam. Kalau masuk 6 hari 3 kali 14 seminggu berapa? 18 haji tam. Sebulan 22 hari kali 3 9 berapa? 22 kali 3 66 haji tam per bulan. Itu gimana kalau mati nggak langsung masuk surga? Maka berbahagialah kalau kita mati
di sela-sela menjalankan aktivitas karena langsung masuk surga. Man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahlahu thoriqan ilal jannah. Kan itu jalan tol menuju surga. Makanya saya itu nggak suka kalau ada guru malah lebih suka umroh daripada ngajar. Kenapa? Uang yang dekat menghadiri ruang kelas dapat haji tak. Kalau umroh bahannya apa? Umroh. Haji sama umroh gedean mana? Haji. Makanya mengajar di kelas lebih wajib daripada umroh. Justru kalau umroh lalu mengorbankan kelas, umrohnya jadi maksiat, bukan ibadah. Malaikat itu mau mencatat tulis ibadah ganti maksiat. Kecuali libur, nah, kecuali pas libur boleh. Jadi kalau mau dapat pahala haji tam dan umrohlah pas libur itu. Jadi ini sama. Jadi ini satu yang menggembirakan karena saya melihat semangat kepala madrasah itu melampaui itu. Maka jadi kita itu sebenarnya terima SK apapun itu bisa, dan itu keren madrasah. Kemenak tuh senengnya tuh hanya ngasih SK, nggak ngasih duit, jalan. Kan gitu, hanya ngasih SK jalan. Itu hebatnya madrasah. Kalau di sono SK, mana duitnya, mana anggarannya. Maka saya senangnya itu di kepala madrasah itu keren. Katanya nggak punya duit, tapi jalan. Saya tahu anggaran madrasah sumbernya hanya satu dari bos. Sebesar apapun atau sekecil apapun tetap cukup. Di bosnya kurang, ini kan isunya kemarin kan bosnya kan cuman per bulan itu per jenjang 100.000. Ini yang tahap ketiga itu masih ngawin-ngawin, masih belum jelas. Yang tahap ketiga, tapi ini saya lihat guru madrasah nyantai saja masih bisa hidup. Ya itu yang saya sebut wajar ridil fi'la idza ma usnida lisnaini wa jam'in kafasya. Tetap fi'ilnya tetap kelihatan. Identitas madrasah. Ini yang keren. Makanya terima kasih sekali lagi ini. Saya itu setiap kali kunjungan ke daerah itu selalu muncul gagasan baru tuh Mas Hari. Tadi yang usul haki. Nanti tolong ini Kasubdit pikirkan bagaimana haki ini bisa difasilitasi. Bagaimana bikin ketentuannya. Lalu yang kedua yang ini juga perlu dipikirkan untuk Expo. Expo itu jangan selenggarakan secara khusus, tapi nempellah setiap kali event kegiatan madrasah pusat. Misalkan dalam waktu dekat itu ada 3. Pertama adalah robotik. Ini desainnya robotik itu di mall. Robotiknya nggak cukup sehari. Kan itu mungkin 3 hari. Manfaatkan Expo itu untuk cuci gudang. Barang-barang produksi anak-anak semua dijual. Biar nanti ada produksi baru. Ada juga HGN. Minta HGN diberi waktu misalkan. Jadi ini adalah event-event yang bisa dipakai untuk cuci gudang. Sehingga workshop itu berkurang barangnya. Dijual semua di saat Expo itu. Nah, apalagi kalau misalkan nanti robotik itu keren saya. Diprioritaskan booth plus keterampilan. Harus begitu nanti Pak Ketua. Ini penting daripada nanti kita membuat expo sendiri, nanti ini exponya siapa? Madrasah mah nggak menarik, malah nggak ada yang datang kan sakit hati. Gitu. Tapi kalau nempel ke itu ya nggak datang, makanya suka nempel kan. Nanti biar yang kita hanya modal transport memindahkan barang saja. Saya kira nanti coba dibicarakan desain expo itu tujuannya tadi cuci gudang dan tentu cuci gudang itu bukan diberikan gratis, tetap harus dibeli. Kalau nggak laku ya bawa pulang lagi ke expo selanjutnya. Kita banyak expo, banyak event, jangan terbiasa memberikan cuma-cuma itu karena malas bawa pulang itu, karena itu tetap barang yang berharga karena ya anak-anak. Jadi nanti begitu didesain sedemikian rupa. Kita ada event 3 kemungkinan, HGN, robotik, HGN dan HDI. Saya nggak tahu juga kalau dia ada duit kita buatan lagi, kita buat expo juga. Jadi bukan hanya memamerkan yang dipunya, tapi memamerkan produk.
Saya kira ini inspirasi yang bisa kita ambil, yang bisa saya ambil setelah melihat dan ikut berkeliling di madrasah ini, yang lagi-lagi menjadi bahan penyusunan milestone atau roadmap program-program besar yang harus dikerjakan oleh KKM ini. Saya kira itu yang paling penting ya. Terima kasih Bu Kamat yang telah memberikan hidangan yang keren-keren dari pintu masuk sampai nanti di pojok itu. Saya kira ini keren. Jangan lupa kalau di sini nggak ada yang makan nanti bawain aja katanya. Itu kalau nggak malu. Oke ya gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Anis Maskur yang telah memberikan arahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada hari ini dapat menambah semangat kita semua ya Bapak. Semangat kita semua dalam melaksanakan tugas kita nanti ke depannya di madrasah masing-masing. Bapak dan Ibu yang kami hormati, menginjak ke acara terakhir, mari sama-sama kita menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala ikhtiar kita mendapatkan keberkahan. Izinkan pembacaan doa pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Sukri Azizi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita menadahkan tangan kita, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan suratul Fatihah. Semoga kegiatan kita ini dari hari Rabu hingga hari Jumat nanti mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasil dari kegiatan rapat ini menjadikan Madrasah Aliyah Plus Keterampilan di seluruh Indonesia semakin maju, bermutu dan mendunia. Dan juga kita niatkan semua yang hadir dalam acara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan kesehatan sampai acara penutupan dan kembali ke tempat tugasnya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabal khair, waj'alna min ahlil khair ya farijal ham ya kashifal gham ya mali abdi yaghfir wa yarham. Allahumma ja'al jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarruqna ba'da hadza bitafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Sukri Azizi. Semoga doa yang dipanjatkan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, sampai sudah kita di penghujung acara. Saya punya satu pantun lagi buat Bapak dan Ibu semua. Sebentar, saya pilih dulu, ada banyak ternyata nih. Saya kasih satu aja sebelum kita ke pojok sana. Buah naga dibelah dua, makannya di pinggir jendela. Akhir kata, salam hangat dari saya. Semoga kita bisa kembali bersua. Baik, kepada Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, tuntas sudah rangkaian demi rangkaian acara kita pada sore hari ini. Saya selaku MC mohon maaf atas segala, mungkin ada yang kurang berkenan, baik perkataan maupun sikap yang kami bawakan dari awal tadi pertemuan di depan hingga menuju ke ruangan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, kelancaran dan kesehatan kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.